Hai guys, perjalanan mendadak dari Batam ke Sapa, Vietnam. Nah, bermula dari Batam, perjalanan kami dimulai dari kawasan Tiban ya guys, menuju Pelabuhan Batam Center. Kita menggunakan Grab, biaya ini perjalanan di Grab itu 80.000 ya guys ya, agar lebih praktis. Jadi kami berangkat lebih awal sehingga tidak buru-buru guys mengejar kapal. Nah, sampailah di sini ya guys ya, Pelabuhan Batam Center. Nah, kami telah menyiapkan tiket PP pulang pergi menuju Selang Laut Johor Bahru. Tiket pulang pergi ini kami dapat sekitar 750.000 satu orang ya guys ya, belum, dan itu ada termasuk biaya port tax-nya, tapi yang di Malaysia atau Johor Bahrunya belum masuk ya guys ya. Nah, semua dokumen perjalanan sudah disiapkan tidak sejauh-jauh hari ya, hingga proses keberangkatan berjalan dengan lancar ya guys ya. Nah, ini dia guys ya, setelah tiba di Pelabuhan Selang Laut, kami lanjut lagi pesan Grab menggunakan menuju Terminal Larkin ya guys ya, dimana kami mau naik bus malam hari menuju KLA 2 Kuala Lumpur. Nah, dari Terminal Larkin ini kami telah memesan tiket bus secara online juga berapa hari sebelumnya melalui aplikasi. Bus berangkat jam 7 malam menuju Bandara KLA 2 di Kuala Lumpur. Memesan tiket lebih awal membuat memutuskan mendapat harga yang lebih hemat dan kursi yang diinginkan ya guys ya. Ini dia kita berada dalam bus ya guys ya, untuk menuju ke KLA 2. Nah, ini dia guys, perjalanan kurang lebih 5 jam atau 6 jam gitu ya guys ya, karena nanti sampainya sekitar jam 1 malam. Nah, ini dia guys ya, jam 1 malam kita udah sampai nih guys di KLA 2. Nah, setiba di KLA 2 kami menunggu jadwal penerbangan menuju Hanoi itu jam 6 pagi guys ya. Jadi kita santai-santai di sini cari makan pagi juga dan bisa relax, bisa ganti baju ya guys ya. Udah banyak ya kita bisa lakukan di KLA 2 ini. Nah, tiket pesawat pulang pergi Kuala Lumpur juga kami beli jauh-jauh hari ya guys ya, hingga mendapatkan harga yang sangat terjangkau untuk 2 orang. Nah, perencanaan yang matang memang sangat membantu menghemat biaya perjalanan ya guys ya. Nah, akhirnya sampai juga ini guys di Bandara Internasional Hanoi. Perjalanan belum berakhir guys, kami sudah memesan tiket sleeper bus Hanoi Sapa. Nah, melalui aplikasi juga berapa hari sebelumnya setelah tiba di titik keberangkatan bus ya. Nah, ini dia kami lagi nunggu busnya karena udah sampai itu sekitar jam 10, jam 11. Nah, ini dia guys ya, perjalanan menuju bus. Nah, sleeper busnya ya menuju Sapa. Nyaman ya, karena juga di sini kita bisa tidur, juga bisa mesek juga ya guys ya. Lumayan enak perjalanannya, tapi ini guys lihat nih videonya bolak-balik karena saking dia jalannya tidak rata guys, jadi kita pun nggak seimbang guys di dalam bus ini. Nah, ini ya guys yang Cece bisa spilkan ya guys ya, tapi semuanya terasa mudah karena seluruh tiket kapal, bus, pesawat sudah dipesan jauh hari sebelum hari keberangkatan. Nah, selain lebih hemat, kami juga tidak perlu repot mencari tiket saat musim liburan ya guys ya. Nah, perjalanan ini membuktikan bahwa dengan perencanaan yang baik, liburan ke Sapa Vietnam bisa dilakukan dengan nyaman, hemat, dengan penuh pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya guys ya. Ini dia guys ya perjalanan menuju Sapanya. Nah, nanti juga Cece akan ceritakan juga di Sapa itu tempat wisata apa saja sih yang kita bisa kunjungi ya guys ya. Nah, untuk kalian yang bahkan ingin pergi jalan-jalan ke Vietnam, ke Sapa, Hanoi, Halong Bay, Biin, banyak lagi ya guys yang akan kami jelajahi. Tapi tunggu aja video-video selanjutnya ya guys ya. Nah, ini yang bisa Cece spilkan selama perjalanan menuju Sapa itu juga sama guys, kurang lebih 6 jam juga guys menuju Sapa. Ya sama kalau kita mau pergi ke Genting atau kita mau pergi ke kalau Indonesia ini di mana ya guys ya? Di daerah Padalarang kali ya. Oke. Tapi atau kalau di Medan itu kita menuju ke arah ke Medannya. Nah, seperti itulah guys ya perjalanan yang luar biasa ini, tapi ini sangat bagus banget tempatnya. Bisa benar-benar healing dan program diri ya guys ya, atau meditasi. Nah guys, menikmati perjalanan Sapa ya menakjubkan setelah mendarat di Hanoi. Perjalanan ini ya guys yang melanjut menggunakan sleeper bus. Ini dia Cece di dalam sleeper bus ini kayak ya guys yang udah Cece pesan jauh-jauh juga. Begitu bus mulai meninggalkan hiruk pikuk kota Hanoi, pemandangan sepanjang perjalanan berubah ya guys ya menjadi hamparan pegunungan yang hijau. Nah, selama kurang lebih 5-6 jam perjalanan menuju Sapa, mata Cece tidak dimanjakan oleh keindahan alam Vietnam Utara ya guys ya. Nah, bukit-bukit hijau, sawah, teratai
terasa sering membentang luas, sungai yang jernih hingga rumah-rumah kecil di lereng pegunungan membuat perjalanan terasa begitu menenangkan. Udara yang semakin sejuk membuat Cece semakin tidak sabar untuk tiba di Sapa ya guys ya. Nah ini dia guys ya, sebelum menjelang malam ya Cece sudah sampai slipper bus yang adanya masuki kota Sapa. Suhu udara yang dingin ini guys langsung terasa saat pintu bus terbuka ya guys ya. Ini Cece sudah sampai di guys dekat daerah penginapan Cece. Nah kami kemudian diantar menggunakan shuttle bus ya guys ya untuk menuju penginapan itu guys ya, gratis juga ya karena kita udah pesan jauh-jauh hari. Layanan antar ke hotel ini memang disediakan oleh beberapa operator sleeper bus sehingga memudahkan wisata mencapai penginapannya. Nah setelah check in selesai ya, rasa lapar mulai datang. Ini dia, malam ini Kak Cece berjalan kaki mencari makanan halal di lokasi yang tidak jauh dari penginapan. Syukurlah dapat di pusat Sapa. Nah terdapat beberapa pilihan restoran halal yang mudah dijangkau sehingga Cece menikmati makanan malam dengan tenang dan sambil istirahat. Nah keliling nih ya guys ya, di ini ya dia keliling Cece di penginapan Cece ini 4 malam ya guys ya. Kurang lebih 4 sampai 5 malam dapat menikmati suasana pegunungan dengan santai tanpa terburu-buru. Nah setiap pagi disambut udara segar dan kabut tipis yang menutupi pegunungan, sementara malam hari menghadirkan suasana kota yang hangat dengan deretan kafe, restoran dan lampu-lampu indah. Nah dia perjalanan panjang dari Batam hingga Sapa terasa sangat sepadan. Semua terasa terbayar lunas saat menikmati keindahan alam, kesejukan udara pegunungan serta keramaan masyarakat setempat. Inilah pengalaman yang akan selalu menjadi kenangan indah dalam perjalanan Cece ke Vietnam ya guys ya. Nah ini dia guys ya. Nah setelah selesai makan malam ya guys ya, Cece memutuskan untuk berjalan menuju Sapa Night Market ya. Nih Cece lagi cari tempat makannya juga. Lalu di sini ada Sapa Night Market. Suasana malam di Sapa begitu hidup, lampu-lampu yang berwarna-warni menghiasi setiap sudut jalan, sementara udara pegunungan yang sejuk membuat langkah terasa semakin nyaman guys. Nah sepanjang Night Market ini guys banyak pedagang yang menjual aneka kerajinan tangan khas suku, syalnya, topi rajutnya, tasnya, hingga berbagai oleh-oleh khas Vietnam, aroma jagung bakar. Nah ini dia guys ya, restoran halal yang dekat di daerah tempat penginapan Cece, juga dekat daerah Night Market ini guys.